karena apa? Kita asalnya. Nah, begitu asalnya ditanya, maka entong goreng jeung si eta mah. Gitu ya. Selain begitu, Bu, urang Garut teu menang-menangkeun urang Sumedang. Sabab naon? Sabab mentas walungan Cimanuk. Mentas walungan Cimanuk naon urusanana? Sabab urang Garut modal di ditu ditandean ku urang Sumedang. Naon urusanana? Deru eta lah ka ADD. Urang Bandung ka urang Garut menang teh. Menang. Ya, itu Bu. Cocok. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu. Tapi jangan lupa, kalau seandainya ada yang begitu, jangan dilakukan dengan kekerasan. Kenapa? Itu urusan keyakinan. Jadi lawan dengan argumen. Gitu. Ya, lawan dengan argumen. Karena bisa-bisa salah. Di dia cek aing mucikal tes si cepot, diberi mah si cepot teh jadi bagong. Anu paling bungsu kan Bu ya. Paling gede di itu masih gareng. Ya, Petruk nu tengah sarua di dia oge da wala ngaranna kan gitu punya. Jadi lamun ti dia mawa cepot datang ka ditu, ti dia cikal datang ka ditu jadi bungsu. Ya, kata padedean yang ngaranna da wala we ka mana-mana. Ya. Insyaallah irungna mancung nya punya. Ya. Baik. Kita lanjutkan bacaan Al-Quran kita. Nikmat kita tambahkan bahagia istiqomah berjamaah kita ini dengan melanjutkan bacaan Al-Quran surat Ali Imran. Mulai ayat 176. Kita akan baca 5 ayat sampai dengan ayat ke-180. Yuk kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا يهجرك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. Janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang segera menjadi kafir. Tadi Bu, bersegera. Ini kadang Rasulullah itu merasa sedih kalau orang sudah beriman terus menjadi kafir. Di ayat ini dibahas. Janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang segera menjadi kafir. Sesungguhnya mereka tidak sekali-kali dapat memberi mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Allah berkehendak tidak akan memberi sesuatu bagian dari pahala kepada mereka di hari akhirat dan bagi mereka azab yang besar. Ini Bapak Ibu terkait dengan peristiwa setelahnya perang Uhud kemarin yang sudah dijelaskan. Bahwa ada 3 kelompok manusia. Yang pertama yang istiqamah ikut berperang di paling depan. Mereka kalau mati syahid, jihad di jalan Allah, dan kalau hidup mereka tetap punya kekuatan, optimisme, istiqamah, dan tetap dalam pembelaannya dalam berjuang dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka taat, mereka tunduk dan patuh, dan mereka tidak pernah putus asa. Kelompok kedua yaitu orang yang berangkat tetapi di tengah-tengah mogok
Karena apa? Merasa dia ada sedikit ketakutan. Maka bagi mereka diberikan sentuhan-sentuhan keimanan, meskipun mereka menyesal, tapi oleh Rasulullah dihibur, janganlah kamu takut kepada Allah, karena Allah Maha Pengampun. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Jangan kamu takut dan ingatlah Allah Maha memberikan ampunan. Innallaha ghafurur rahim. Artinya mereka tidak jadi perang, tetapi mereka sebenarnya ragu mau ikut perang mau enggak ya. Ya. Dan ketika pulang mereka melihat kaum muslimin kalah yang di depan, mereka ada yang menyalahkan, ada yang menganggap bahwa orang yang ke depan itu salah sehingga terbunuh. Nah, kemudian mereka dikoreksi bahwa tidak salah yang di depan, justru mereka akan kekal abadi kehidupannya sampai di akhirat. Nah, mereka dinyatakan begitu kaget dan, loh kalau gitu kenapa saya nggak berangkat ya? Menyesal dalam hatinya, dan begitu menyesal disuruh segera untuk memohon ampun kepada Allah, dan dia berbaiat kepada Rasulullah untuk kemudian nanti atau yang akan datang saya tidak akan begitu lagi. Jadi mereka bertobat. Nah, kelompok yang ketiga adalah yang ketika mau berangkat dari Madinah, dari dalam kota, mereka memutuskan untuk tidak berangkat. Abdi madi di wedunguan, jung we marane nu ini. Itu sekitar sepertiganya. Nah, kelompok yang ini ketika disuruh ngumpul, mereka itu malu-malu. Ya, jadi tiga kelompok ini beda. Yang pertama yang sampai ke Pedang Uhud ketika disuruh kumpul besoknya, setelahnya kembali ke Madinah, mereka langsung sergap datang. Bahkan konon kabarnya mereka tidak mau pulang sebelum disuruh oleh Rasulullah pulang kepada keluarganya. Saking mereka setianya. Saking mereka itu ingin tetap, ya Rasulullah kami tetap ada. Kan gitu. Pada saat itu ingat Rasulullah dalam keadaan luka. Nah, kemudian kelompok yang kedua datang, tapi mereka dengan penuh rasa malu. Gimana caranya? Akhirnya Rasulullah menyampaikan firman Allah, Innallaha ghafurur rahim. Yang mau bertobat, silakan bertobat, tapi jangan deui-deui, ulah deui ya, jangan lagi-lagi. Ya, mereka kapok tidak akan melakukan seperti itu. Dan mereka berbaiat bersumpah setia, mencek orang lain namanya ikrar, kan gitu ya. Nah, tapi kelompok yang ketiga ketika disuruh kumpul mereka susah. Karena apa? Dalam hatinya terdapat belenggu-belenggu kemunafikan. Tapi akhirnya mereka datang. Mereka datang. Sebagian, tidak semua. Yang datang ini mereka kemudian ada yang ikrar setia. Kemudian ada yang tidak ikrar setia. Maksudnya ikrar setia tapi benar-benar mereka. Kemudian ada yang ikrar setia tapi bengetnya harap hati mungkir. Itulah yang disebut bunglon, yang disebut lolonokan. Ya, yang kemarin disebutnya munafik. Tapi ada yang begitu datang dia merasa, dan dulu juga saya mah masuk Islamnya bohong-bohongan, maka dia kemudian ngacir, kafir kembali. Nah, yang kafir kembali ini di sini disebutkan ayatnya. Janganlah kamu disedihkan. Nah, Rasulullah itu sedih. Karena menurut Rasulullah nggak apa-apa, kalian nggak jadi. Toh perang sudah berlalu, waktu tidak akan bisa diputar, yang mati sudah mati dan itu akan syahid di jalan Allah. Kita masih harus berjuang ke depan untuk meningkatkan keimanan kita. Nah, tapi kekeh mereka pada kabur, pada ngacir, terutama dari golongan-golongan Yahudi yang tadinya masuk Islam karena kepentingan. Ya, Islam politik, mencek bahasa ayeuna. Karena politik maka sholat, karena politik maka sholawatan, karena politik maka istighosah. Sejak selesainya capres-capresan dan kemarin selesai pemilu, ada nggak yang istighosah? Buhnya anehnya, benar kan? Ibu merhatikan nggak? Sebelum pemilu coba lihat di mana-mana istighosah, oh, ramai. Malah para juragan-juragan termasuk para menteri, para gubernur milu diharap istighosah. Kiai raneangan nu kira-kira sesuai jeung manehna. Nu tadinya nyebut haram karena urusan ieu jadi halal. Ya kan intinya malah anu ngahalalkeun. Ya. Nu tadina teu meunang ngabagi-bagi pas manehna kabagian, manehna nu kudu pembagian itu adalah sesuatu yang wajar. Itu kebaikan dari pihak pejabat. Terus saya mencek urang mah, mencek ibu bukunya.
Ayah Ustaz begitu, iya, mohon. Tapi Kak, ngadoan lagi khusus, ya Allah menangkanlah pasangan ini. Kan gitu. Cobain. Ayah ada nu istighosa. Terus kenaon eta agama, eta teh politik. Beragama karena politik, munafik. Kita mah justru beragama bukan karena politik, tapi kalau ada politik yang menyangkut agama, berhadapan dengan hukum. Itu aja teh gubernur, menteri, presiden, hayu, presiden kan gitu ya. Namun ngacak-ngacak agama gitu. Ngan masalahnya ngadengikeun ka kuring nya benua punya nu aya ibu nya ibu dengikeun ya. Tapi datang itu begitu dimuat di YouTube aya nu komentar, oh, jangan galak-galak. Kan di dekat Pak itu ada pejabat mana sok ka dieu. Urang teh sieun. Ya, pejabat di mimiti RT nepi ka presiden ge moal sieun, naon sieun nya. Sarua-sarua dahar kejo, leres Bu. Sego kene punya. Iya, tapi baum gara-gara itu terus akhirnya beas mahal tanggung jawab sampai ketemu di akhirat kan gitu ya. Nah, jadi ditegaskan di ayat ke-176 ini bahwa Rasulullah itu bersedih mendapati keinginan mendapati keadaan tersebut. Jadi Rasulullah itu Bapak Ibu sensitif. Hatinya Rasulullah itu paling sensitif manusia sedunia, yang paling sensitif hatinya itu adalah Rasul. Tekaupan cek urang mah. Tapi tekaupan lain dina goreng. Tekaup ningali anu batur sedih, sok milu sedih. Ya. Ayo kamu kan beda dari sedih teh, sabar atuh. Ibu osok lamun ka rumah sakit ketemu dengan pasien nyebut sing sabarnya. Tong ngomong sing sabar Bu, manehna mah tidak tadi geus sabar mata ka di rumah sakit oge. Ibu nu kudu sabar mah. Mun ngalongok kudu barang bawa, kita nu disebut sabar nya. Terus asok Bu, nasihatan kan geuring nya. Tadi diusapan sing sabar. Padahal lu kudu sabar mah anu usapan bunya. Terus Bu. Nah, ya. Jangan Bu ya. Nggak usah sing sabar nggak usah. Doakan ya Allah adhibil ba'sa rabban nas isbi wa anta sabila syafi'a ila shifa'uka syifaan la yughadiru saqama. Itulah kesabaran dari orang yang nengok itu. Apa tuh doa itu? Nah, alhamdulillah. Apa? Dari barang berek, barang bawa. Ya. Mulai menculang cileng, naon dia nu aya di dieu cenah. Eta cenah seueur teh ingat karunya tak jerukna bener kaburu-buru urang bawa ku abdi. Nah kan naon-naon kau pangaosan. Eta nu kitu ngaran urus tunjung. Ya. Tak aya ka rumah sakit terus berupa barang bawa Bu. Dan geuning mah madahan geus dijamin di ditu mah barang bawa mata mun geus kain mah. Ulun nyadiakeun punya. Osok Ibu gitu. Heeh, nya osok we. Api-api osok. Nah, berikutnya disebutkan di sini bahwa janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang kafir yang orang-orang yang segera menjadi kafir. Artinya yang tadinya sudah masuk Islam kemudian murtad, balik lagi menjadi kafir. Sedih Rasulullah. Karena apa? Menang hese capek asup Islam manehna ayeuna tiba-tiba keluar deui. Nah, gitu ya. Saya juga sama Bu, sedih kalau yang ngaji asalnya banyak tiba-tiba hiji berkencilan kalau luar barali ya. Oh, berinan saya masa bahan mana berinan saya tidak menarik. Ya, kan gitu. Temenan dipaksa. Bu, awas untuk ngaji deh. Oh, lah. Ya. Terus Bu, masa gitu pada dia usah dipaksa tak? Ya, suka sedih nggak kalau ada yang begitu? Nggak usah sedih. Ini pedomannya. Jadi Bapak Ibu, lamun kuring di mana wae, lamun ngaji bapak dengan jeung batur, dari mulai banyak sampai tinggal seorang, maka saya tidak akan mundur. Gitu ya. Meskipun hanya tinggal sendiri, maka sayalah orangnya. Gitu ya. Tapi alhamdulillah menang nusa kabaturan, balan ngaji baheula. Ieu balan ngaji Bu tahun 80-an di Bandung. Ya, balan ngaji ya. Ya. Kemudian berikutnya, sesungguhnya mereka tidak sekali-kali dapat memberi mudarat kepada Allah sedikit pun. Jadi Rasulullah itu merasa sedih karena apa? Ya Allah, engkau ditinggalkan lagi. Kira-kira ngomongnya gitu, Bu. Ya, karunya Pak ngaosna asalna maseueur jadi saeutik. Sok aya ngomong gitu? Asalnya ngomong gitu? Kasihannya Paul ngajiannya asalnya biasanya banyak sekarang jadi sedikit. Pas sekali ngomong gitu, yang kasihan tuh Allah yang ngomong gitu ya. Terus Bu. Nah, ini juga sama orang-orang yang imannya kurang, itu ngomong
Tuh lihat Muhammad dulu mah 1.000, sekarang berkurang tuh ada 10 orang loh yang keluar lagi dari Islam. Mulai was-was kan gitu. Akhirnya dipakai di partai. Tuh lihat tuh partai itu dulu mah 20%, akhirnya mah tinggal 12%. Kan gitu. Akhirnya gitu. Ujung-ujungnya ketua umumnya ngamuk-ngamuk bu ya. Tapi ada yang tuh lihat tuh partai itu hasilnya dulu 5%, sekarang jadi 9%, kan gitu ya. Ya, jadi ini sama. Janganlah kamu bersedih karena tidak akan mengurangi atau tidak akan menambah kemudaratan bagi Allah. Jadi Allah Bapak Ibu tidak akan pernah rugi meskipun semua manusia ini kafir. Allah tidak akan rugi. Yang rugi kita. Jadi jangan sampai kita itu mengambil langkah yang merugikan. Sekali ngaji istiqomah. Ya. Lamun rek punung tidak ngaji, pindah karena ngaji yang lain boleh. Tapi lamun punung, nah itu yang hati-hati. Ruginya untuk diri sendiri. Lain ngancam bu, pek wae sama ibunya. Sama dia oke dari paksa datang ini punya. Sesungguhnya mereka tidak sekali-kali dapat memberi mudarat kepada Allah sedikit pun. Allah berkehendak tidak akan memberi sesuatu bagian dari pahala kepada mereka di hari akhirat. Tapi ada konsekuensi. Ada konsekuensi itu Allah tidak akan rugi, tetapi mereka tidak akan mendapat apa-apa di akhirat. Padahal kita itu hidup dari Allah, akan kembali kepada Allah. Berjuang di bumi, Allah menang rezeki dari Allah, menang pemajikan dari Allah, boga anak karena Allah, dahar nginum dan seterusnya karena Allah, mati akan kembali kepada Allah. Tapi kalau oleh Allah tidak diterima, namanya diberikan jatah, namanya neraka. Jadi neraka itu milik Allah, Bu. Ibu takut kepada neraka? Kenapa takut? Ya, yang takut itu ibadah tidak diterima. Karena kalau ibadah diterima, pasti tidak akan kena neraka. Makanya ibadahnya jangan asal-asalan. Ngaji juga jangan asal-asalan, asal tamat. Ya, itu, gitu. Ya, kan akhirnya terusung mengajar penting tamat. Mat kenceng ya, terus kenceng dawa kan pindah ke masjid lain. Di masjid eta mangan saeutik barang berena pindah ke masjid lain. Kan gitu ya. Aya gitu. Aya. Ya, aya Bu. Ustaznya disebut soulmate banyak Bu. Diberengan 5 juta ngamuk karena biasanya 50 juta. Harda abdi mah di dieu teh boga. Kalau tidak punya jangan undang saya. Kan gitu punya. Aya gitu. Aya. Nah, berikutnya disebutkan di sini bahwa dan bagi mereka azab yang besar. Jadi akan mendapatkan orang yang meninggalkan Rasulullah. Meninggalkan Rasulullah artinya kembali kafir. Bapak Ibu, ayeuna juga kalau yang sudah tertambat hati untuk ngaji bebarengan, yuk istiqomah. Orang yang istiqomah pasti bahagia. Apa Bu? Ibu ada nggak menteguk hati ini sekarang urusan apa gitu ya? Ya Allah. Abdi mah bisa nyenangkeun salaki tolong. Teu kudu ceurik. Ngomong ke salaki, Kang hayang nanaon, ieu abdi hayang nyenangkeun. Itu ciri perempuan bahagia. Jadi mau orang dicarekan ku salaki geus mewek, curhat waktu ka dieu nya. Selain gitu Bu. Mau di mana deket pitohang nya pada dia itu. Jadi itu ngamuk turun teu naik-naik kan gitu kan. Daerah eta teh nurus tunyung gitu teh. Pada nya. Lamun apa gitu ganti pada deh. Wah, ting mah galak lu komungan rumah tangga aya awen nu siga kitu ganti tahun susah ya. Tapi karunya eta nu masalah teh karunya jeung abdi ge can kubu payu deui cek pada teh tah eta. Jadi artinya ada istilah teh pabetot aya gantar kakak kakaitan disebutna dina ilmu nyanyi mah awet rajin. Nah, gitu ya. Rumah tangga jeung manehna. Kan gitunya. Nuges sakitu lilana. Kan gitu nya Bu ya. Di bujangan jeung parawan nepi ka geus reuy anak tapi teu daek akur cenah Bu eta. Mungkin teu bae akur teh mungkin jadi anak mun teu akur ibu nya. Tapi eta jelema nu model kitu nya eta jelema anu ai keluar mah make bajuna sarimbit, mama papah gelasna nya
Eh, gitu ayah, tapi keluargana awet rajin. Ulah mending sakinah mawaddah warahmah. Di lamun ibu ditanya ai sakinah mawaddah warahmah, kebalikanana naon? Awet rajin. Ai nu cerai kumaha? Lain awet rajin eta mah rajin pisan. Ai nu awet rajin mah kadang-kadang punung, kadang-kadang cemtut punya. Kadang-kadang gelas pupus dibaledogkeun eta awet rajin. Perlu teu? Perlu. Tapi mun baledogkeun gelas bejaan heula ka istri. Nah, neng akan rek baledogkeun gelas sok tanean ku anu. Kan gitu. Barang ditanean ku anu ka morosot atuh gelasna salamet ngan ibu jadi teu makena naon. Bisa dipraktekkan di Padang ya. Jadi sok Bapak, nah, keur make anduknya keluar ibu teh. Maaf ibu. Enayan ku anu. Barang ditanean ku anu kan katingali handapna. Wah, lain cerita. Lanjutkan. To be continue. Ya. Yuk, lanjutkan ke ayat 177. Tos bu sesiriana geus bu. Geus anggeus enak kana ayat 177. Innal ladzina istarawul kufra bil imani la yadurrullaha say'a wa lahum azabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menukar iman dengan kekafiran, sekali-kali mereka tidak akan dapat memberi mudarat kepada Allah sedikit pun, dan bagi mereka azab yang sedih. Maksudnya menukar iman dengan kekafiran itu murtad, keluar dari ajaran Allah. Kita tidak murtad karena tetap Islam. Kata PG juga kita tetap Islam, tapi kita mah sering murtad dina aturan. Nah, karena murtad dina aturan, lamun keur di masjid mau rapi, ya mau keluar baragadang. Eta teh lepas iman teh Bu. Menurut ayat dia lepas iman teh. Artinya apa? Nganggap Allah teh ayana di masjid. Kurang ajar teh. Kurang ajar teh. Kurang ajar, sarwanya mau umroh haji nganggap Allah teh aya di Mekah. Jadi sieun ku Allah nanti kan di Mekah ngumpul balik ka dieu kalakuan korupsi deui wae. Aya gitu. Aya loba nu geus haji tapi datang ka dieuna teu para lugu. Kan ibunya lacur deui, balik deui, datang ka ditu mah kan gitu punya. Ningali kamu bisa gede jadi itu. Aya rombongan anu teh ceri sareng ibu. Kabeh yang cari, tapi datang ka dieu mah nu maling deui, nu nyolong deui, nu beger deui. Terus Bu, lain gitu. Ibu yang belum pernah, bayangkan aja Bu. Ya, bayangkannya nggak usah di Masjidil Haram, di dia we Bu. Mun ka masjid, kalau datang keluar, gitu punya. Ya, jadi guru kumaha istiqomah. Apa itu istiqomah? Anger dina kabagjaan, tetap lurus dalam kebahagiaan, henteu tolong heor, henteu emplintat tuh gitu punya. Aya deui Ibu nu leuwih keren. Teu edan eling, henteu euwah gingsir. Ari di masjid gingsir, ari di luar euwah. Di masjid kan baik keluar. Wih, waduh, muter punya. Terus, sahan gitu teh Bu, urang, ya. Di masjid mamanya api, barang berek kena konseleng oge. Ya. Sieun salah. Tapi lamun ka pasar meuli bawang, geus di kilo ge hayang namahan deui eta teh edan Bu. Makanya kata Ibu, lamun jelema cager di pasar, pasti di masjid oge cager. Tapi lamun cager di masjid, centang tuh cager di pasar. Da koruptor oge para menteri itu tuh suka marah itu. Terus haraji malah gubernur oge anu masuk penjara suka miskin. Malah aya ketua umum partai makan umroh lagi hampir 2 bulan sekali. Tapi yang oge katewah. Nah, terus. Nah,
Gubernur gak aya buku perlu kau itu dia ngaji kau itu dia si mana hordeng mana bagi-bagi teh duit rakyat ya. Nah tapi ka ayeuna aya kene dirinya bau bau ya jeung alona aya dirinya bareng alo jeung bibi dirinya ya saha teangan sorangan ibu lah ya. Yuk lanjutkan ke 178. Wala yahsabanna alladzina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim. Innama numli lahum liyajdadu isma walahum adzabun muhin. Perhatikan Bu, 3 ayat yang kita baca hari ini, Ali Imran 176, Ali Imran 177, Ali Imran 178, di ujungnya sama disebutkan wallahu. Yang pertama azabun azim, yang kedua walahum azabun alim. Yang tadi yang pertama azim, yang kedua alim, yang ketiga ini walahum azabun mungkin naon beda. Nah, sarua-sarua azab, tapi bedanya naon? Yuk kita lihat tafsirnya. Disebutkan bahwa di ayat 177, dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka dan bagi mereka azab yang menghinakan. Jadi di ayat yang 176 azabnya yang besar, yang azim. Di ayat ke-177-nya azab yang pedih, dan di ayat 178-nya yaitu azab yang menghinakan, azab yang besar, pedih, menghinakan. Ya, bahasa orang mah budawang. Terang budawang, Bu? Geus mah perih gede lukana terus era kan gitu nya udawang terang bade lamun ka gores hinis tahu hinis Bu hinis atau pesok raut yang kecil yang tipis yang tajam paling cuman sedikit dikasih air ludah bismillahirrahmanirrahim cager tapi lamun gede udawang yang geus mah pedih gede dehnya lukanya teh kudu dijahit mungkin teh menimbulkan bekas si eta aya urutna kan gitu nya menghinakan. Nauzubillah. Mudah-mudahan tidak termasuk ya kita yang keluar dari azab keluar dari keimanan kita kepada Allah karena akan menimbulkan 3 hal itu azab yang besar, adab yang pedih dan adab yang menghinakan. Ya, gitu ya. Indah sekali Allah berkisah di ayat ini tentang bagaimana nasib kaum kafirin, kaum muslimin yang waktu perang Uhud kemudian kalah. Kemudian dari mereka ada yang beriman, ada yang kemudian bertobat balik lagi, dan ada yang kemudian kafir. Nah, Rasulullah sedih kepada yang kafir, tapi dihibur oleh Allah. Jangan kamu merasa sedih, karena apa? Allah tidak butuh mereka. Jadi Bapak Ibu, Allah itu tidak akan rugi kalau manusia itu kafir. Nah, yang akan rugi adalah manusianya. Tapi Nabi Muhammad adalah utusan Allah, ya, yang juga adalah manusia. Jadi ketika dinyatakan rugi, aduh rugi, pan padede manusia sampai jeung abdi karunya, padede saur Allah teu nanaon teu kudu karunya sabab maneh nama beda jeung kahayang kami saur Allah. Jadi Kangjeng Nabi itu aya di antara Allah jeung umat. Ibu ngarasa sok diturunkan ku Kangjeng Nabi, Bu? Nanya, Iman nanya, Bu, boleh nanya. Ibu merasa nggak ditolong oleh Kangjeng Nabi?
Merasa? Apa buktinya? Nah, ibu mendapat nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Ibu mendapat cahaya, ya, tuntunan dari Kangjeng Nabi untuk selalu hanya Allah Tuhan kita. Jadi kalau ada yang orang kalau di masjid berkerudung kalau keluar teu make, itu teh berarti teu nganggap menang cahaya dari Kangjeng Nabi, teu nganggap Allah ngan hiji. Kemudian nganggapna Tuhana loba. Lamun di masjid Tuhanna Allah, di luar mah teuing. Jadi hati-hati Bu dalam hidup ini. Karena tidak sedikit yang begitu seolah-olah yang namanya Allah itu hanya ada di masjid. Lamun bukan umroh jeung haji, seolah-olah Allah itu ayana di Mekah. Makanya mun rek init ka Mekah sok marewek heula titahan saha dawuh nu nitah mewek heula rek init ka Mekah. Nya mun rek mewek ngarek salat kudu mewek heula bu nya gitu bu ya. Kunaon ari rek init ka Mekah sok marewek heula sabab baheula di Indonesia lamun ka Mekah can tangtu balik deui. Ayeuna mah kakara 5 poe geus balik deui ka dieu nya gitu ngambil paket kilat nya. Tuh, berarti aya rencangan 7 dinten di ditu teh. Ngan sakedeung berarti Bu. Hiber ngadon HS di pesawat. Yang ngadon HS cuma di pesawat pingpong nya. Nah, terus begitu turun, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Terus ka Mekah, terus ka Madinah, kemudian balik deui ka dieu. Anger we kitu. Nya. Teu beda ti urang lamun rek salat duhur ka dieu, dia salat dulu ka itu deui, kitu keneh punya. Heeh. Nah, kita tes sok saha Bu? Sakadang ya, jeung sakadang kita kakuring maksud nyebut simponya pula Bu. Ayeuna kan babaturanana jeung babaturanana mun di urang tara nyebut jeung ka dieu tara kuy ka dieu maksudna kuya ka dieu gitu nya. Nah, selain nyebut itu Bu. Kuy kan gitu nya. Halo guys kan gitu nya. Bro borolo nya. Kata naon disebut namanya Muhammad Dede Dadang. Nah, kan gitunya. Terus Bu, Ibu harus nyebut kuy ke babaturan Bu. Tara, nying bisa nyebut kayak Tara nying warga cing tadi ya. Naon ada disebut anjing makarnya disebut kucing lah ya teman punya. Lah punya. Kalau tidak tahu namanya sebutnya Siti Rahna kan gitu ya. Tidak apal eta teh saha geulis Siti Rahna. Tidak apal kemudian goreng cahana ngaranna aduh apal. Kira-kira lamun goreng saha kali teh. Ini ka Siti Hajar. Siti Hajar kan ini Kangjeng Nabi. Walawona. Punya. Baik, Bapak Ibu, sudah jam 7. Jadi tadinya rencananya 5 ayat, baru sampai ayat ketiga, 3 ayat. Kita sementara hentikan dulu karena kayaknya berat sekali 3 ayat ini. Ya, disebut berat karena tiga-tiganya diakhiri dengan walahum azab. Yang pertama azim, yang kedua walahum azab alim. Yang ketiga walahum azab ya lain kebenaran gitu Bu, bener-bener ini bener gitu ya bahwa ini terjadi. Nanti di ayat berikutnya adalah wattaqu falakum ajrun azim. Kayak untuk besok Bu. Ya, itu mah sebagai cuplikan. Kan lamun ibu nonton sinetron, lamun arek mimiti di mimitian anu kamari, nyuplik-nyuplik heula anunya ditinggali sut ya kan gitu ya. Nah, terus kakara mimiti deui. Engke lamun keur isukan, sok ditinggalikeun heula kan. Isukan teh bakal kieu batan kieu tapi ka ibu teh panasaran. Nah, Al-Qur'an juga ini sinetron kehidupan dunia akhirat yang setiap ayatnya, setiap episodenya itu sambung menyambung. Ada kemarin peristiwa perang, kemudian di peristiwa perang ada sesuatu yang terjadi, kemudian ada ancaman, ada juga ganjaran, kemudian ada gambaran untuk ke depan seperti apa. Yuk kita nikmati, kita syukuri bahwa bacaan kita mudah-mudahan yang benarnya diterima Allah dan yang salahnya diampuni.
Shadaqallahul azim. Allahumma bil Quran. Yuk kita akhiri dengan doa. Sebelumnya kita baca dulu 3 surat pendek. Dilanjutkan dengan zikir, sholawat, dan doa khutmul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna fal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil fajalahum ka'asfim ma'kul. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Amin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma arhamna bil Qur'an
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا